Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esra Yenita dari kelas 12A SMK Tridaya Pratama. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Bagas selaku guru mata pelajaran panen dan pasca panen. Baik, dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai poin-poin yang terdapat di dalam bagian kedua, yaitu keterampilan. Poin yang pertama, mengikuti prosedur identifikasi risiko dan pengendalian risiko di tempat kerja. Identifikasi risiko yang bisa kita lakukan yaitu melalui pertama, kumpulkan semua informasi mengenai bahaya yang ada di tempat kerja, lakukan inspeksi langsung untuk menemukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja, lakukan identifikasi bahaya terhadap kesehatan kerja, lakukan investigasi pada setiap insiden yang terjadi, lakukan identifikasi bahaya yang berkaitan dengan situasi darurat dan aktivitas non-rutin. Kemudian, sesudah kita melakukan pengumpulan informasi, observasi, identifikasi, investigasi, dan lain sebagainya, perlu sekali untuk kita melakukan pengelompokan sifat bahaya yang teridentifikasi. Kemudian lakukanlah atau tentukanlah langkah-langkah pengendalian sementara dan tentukan prioritas bahaya yang perlu pengendalian secara permanen. Kemudian, untuk melakukan pengendalian, kita dapat melakukan dengan yang pertama, eliminasi. Hierarki teratas yaitu eliminasi atau menghilangkan bahaya. Contoh, bahaya jatuh, bahaya ergonomi, bahaya ruang terbatas, bahaya bising, dan bahaya kimia. Kita perlu menghilangkan bahaya-bahaya tersebut. Kemudian yang kedua, hierarki yang kedua yaitu substitusi. Metode pengendalian ini bertujuan untuk mengganti bahan, proses, operasi, ataupun peralatan dari yang berbahaya menjadi lebih tidak berbahaya. Contoh, menggunakan bahan pembersih kimia yang kurang berbahaya, kemudian mengurangi kecepatan, kekuatan, serta arus listrik, mengganti bahan baku padat yang menimbulkan debu menjadi bahan yang cair atau basah. Kemudian yang ketiga, melakukan pengendalian secara teknis atau rekayasa engineering, yakni pengendalian yang ditunjukkan terhadap sumber bahaya atau lingkungan. Contoh-contohnya yaitu implementasi metode ini misalnya adalah penutup mesin atau machine guard, circuit breaker, interlock system, startup alarm, ventilation system, sensor, sound enclosure. Itu merupakan contoh-contoh dari pengendalian dengan melakukan rekayasa engineering. Kemudian yang keempat, melakukan pengendalian administratif. Pengendalian secara administratif adalah peraturan-peraturan administratif yang mengatur pekerjaan untuk membatasi waktu kontraknya atau pemaparan dengan faktor bahaya atau kontaminan. Contoh, seleksi karyawan, adanya standar operasional baku atau SOP, pelatihan, pengawasan, modifikasi perilaku, jadwal kerja, rotasi kerja, pemeliharaan, manajemen perubahan, jadwal istirahat, dan lain sebagainya. Yang kelima, alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa, engineering, dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Kemudian, poin yang selanjutnya, menangani pertolongan pertama. Pada umumnya, tindakan yang biasa kita lakukan untuk menangani pertolongan pertama yaitu jangan panik, perhatikan kondisi lingkungan sekitar, pastikan bahwa kondisi lingkungan sekitar kita benar-benar aman.
Kemudian periksa tingkat kesadaran korban, cek pernapasan korban, cek luka korban, memindahkan korban secara berhati-hati, dan segera transportasikan korban ke sentral pengobatan. Ini merupakan pertolongan pertama yang biasa atau pada umumnya dilakukan. Namun kembali lagi tergantung kecelakaan apa yang sedang terjadi. Contohnya seperti pertolongan pertama yang bisa kita lakukan untuk kasus memar, ini pasti berbeda dengan kasus entahkah itu tabrakan atau jatuh dan lain sebagainya, pasti berbeda-beda setiap pertolongan pertama yang bisa kita lakukan. Untuk kasus memar, ini adalah kita dapat melakukan pengompresan bagian tubuh yang memar dengan es batu selama 20 menit. Lakukan langkah itu setiap 1 jam sekali. Setelah 48 jam, Anda harus mengganti kompresan dengan kain yang telah dibasahi dengan air hangat untuk merangsang sirkulasi kembali normal. Itu merupakan pertolongan pertama untuk kasus memar. Untuk kasus yang mengalami sayatan bagaimana? Jadi, maka langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mencuci bagian tubuh yang terluka dengan sabun dan air mengalir. Namun apabila Anda mencucinya menggunakan alkohol, maka cairan itu justru akan memberikan sensasi panas dan rasa terbakar pada luka. Setelah luka tercuci dengan bersih, Anda bisa mengoleskan salep antiseptik pada luka dan menutupnya dengan perban. Selain contoh dari kedua kasus tersebut, terdapat lagi contoh pertolongan pertama untuk mengatasi kulit terbakar. Kulit terbakar atau melepuh biasanya terjadi akibat memegang benda panas atau terkena minyak panas secara tidak sengaja. Dalam kondisi ini, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mengompres area tubuh yang terbakar dengan kain yang telah dibasahi dan dengan air dingin. Jika luka bakar cukup parah, Anda harus membawa ke instalasi gawat darurat agar ditangani dengan cepat. Kemudian, pertolongan pertama saat tertusuk serpihan benda tajam. Ketika tertusuk benda asing seperti kayu, kemudian benda itu tertinggal di dalam kulit, maka benda itu harus cepat diambil. Pertolongan pertama yang bisa Anda lakukan adalah segera mengambilnya dengan menggunakan jarum kecil atau pinset. Jika terlambat, hal itu dapat menyebabkan infeksi. Semakin lama benda itu berada dalam kulit, maka risiko infeksinya semakin besar. Dalam kondisi ini, hindari merendam bagian tubuh tersebut di dalam air. Ini merupakan beberapa contoh pertolongan pertama yang kita lakukan untuk beberapa jenis kecelakaan. Poin selanjutnya yaitu menyiapkan alat panen. Alat apa saja sih yang biasa disiapkan untuk melakukan pemanenan karet? Jadi yang pertama yaitu mangkuk lateks, cincin mangkuk, tali cincin, talang lateks, pisau sadap, pisau mal, meteran, pengukur ketebalan kulit, pengukur sudut. Poin selanjutnya, menilai tanaman siap panen. Kita dapat menilai tanaman siap panen melalui kriteria tanaman siap panen. Nah, kembali lagi ke kriteria tanaman karet siap panen, yaitu umur tanaman mencapai 60 bulan atau berkisar 5 tahun. Kemudian lilit batang berkisar 45-48 cm, ketebalan kulit 6-7 mili, presentasi siap sadap dalam satu blok mencapai 60%. Melalui kriteria ini, kita dapat menilai tanaman tersebut apakah siap disadap atau tidak. Selanjutnya, poin yang berikut, menentukan spesifikasi produk sesuai permintaan pasar. Spesifikasi produk, ketentuan produk sesuai permintaan pasar. Jadi nama produk sebaiknya nama yang digunakan untuk produk itu sederhana namun dapat menggambarkan jati diri produk tersebut. Untuk deskripsi produk sendiri, sebuah deskripsi yang lebih mendalam tentang produk sangat diperlukan agar pelanggan dapat mengetahui dengan jelas terkait produk tersebut. Poin selanjutnya, memanen sesuai kriteria. Memanen sesuai kriteria.
Langkah pertama yang kita lakukan untuk memanen yaitu pertama menentukan matang sadap, persiapan buka sadap, penggambaran bidang sadap, pemasangan talang sadap dan mangkuk sadap, dan terakhir pelaksanaan penyadapan. Untuk menentukan matang sadap, pertama matang sadap pohon. Penyadapan dapat dilakukan sekitar umur 4,5 sampai 6 tahun atau lilit batang sudah mencapai 45 cm, diukur 130 cm di atas pertautan okulasi atau DPO. Kemudian matang sadap pohon. Apabila jumlah tanaman matang sadap sudah mencapai lebih dari 60%. Misalkan 1 hektar kebun karet berisi 555 batang dengan jarak tanam 6 x 3 meter, maka matang sadap kebun bilah pohon matang sadap sudah mencapai 333 batang. Selanjutnya, persiapan buka sadap. Persiapan buka sadap ini merupakan kegiatan persiapan terkhusus pada alat-alat sadap. Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu meteran kain 150 cm untuk mengukur lilit batang. Kedua, meteran kayu 100 cm untuk menentukan ketinggian pengukuran lilit batang. Ketiga, mal sadap, 4 pisau mal yang runcing untuk menggambar bidang sadap. 5 talang sadap yang terbuat dari seng ukuran 2,5 x 8 cm untuk aliran lateks ke mangkuk. 6. Tali cincin yang terbuat dari ijuk ban plastik untuk mencantolkan cincin mangkuk dengan mengikatkan tali ke batang karet. 7. Cincin mangkuk yang terbuat dari kawat untuk meletakkan mangkuk sadap. 8. Mangkuk sadap terbuat dari tanah atau bisa juga plastik atau aluminium untuk menampung lateks. Ke-9, pisau sadap yang terbagi pisau sadap tarik dan pisau sadap dorong. Jadi ini merupakan hal-hal yang perlu disiapkan dalam kegiatan buka sadap. Selanjutnya, penggambaran bidang sadap. Pertama, tinggi bukaan sadap pada tanaman okulasi 130 cm di atas pertautan okulasi. Kedua, arah irisan sadap harus dari kiri atas ke kanan bawah. Ini menjadi catatan penting. Jadi irisan sadap harus dari kiri atas ke kanan bawah. Tegak lurus terhadap pembuluh lateks, karena pembuluh lateks posisinya dari kanan atas ke kiri bawah membentuk sudut 3,70 dengan bidang datar. Yang ketiga, sudut kemiringan irisan sadap paling baik berkisar 30-40 derajat terhadap bidang datar untuk bidang sadap bawah. Sedangkan pada penyadapan bidang sadap atas, sudut kemiringannya dianjurkan sebesar 45 derajat. Kemiringan irisan sadap berpengaruh pada jumlah lateks yang terpotong dan aliran lateks ke arah mangkuk sadap. Jadi untuk kemiringan irisan sadap ini harus benar-benar diperhatikan karena sangat mempengaruhi jumlah lateks yang akan keluar. Kemudian, panjang irisan sadap dianjurkan setengah S atau irisan miring sepanjang setengah spiral atau lingkaran batang. Hal ini berpengaruh pada produksi dan pertumbuhan, konsumsi kulit, keseimbangan produksi jangka panjang, dan kesehatan tanaman. Jadi panjang irisan sadap dianjurkan setengah spiral. Kemudian letak bidang sadap diletakkan pada arah yang sama dengan arah pergerakan penyadapan waktu
penyadapan atau pada jarak antar tanaman yang sempit dengan tujuan untuk mempercepat penyadapan dan mudah dikontrol. Selanjutnya, pemasangan talang sadap dan mangkuk sadap. Pemasangan talang sadap diletakkan di bawah ujung irisan sadap bawah dengan tujuan tidak mengganggu penyadapan. Lateks dapat mengalir dengan baik, tidak banyak meninggalkan bekuan. Sedangkan mangkuk sadap diletakkan di atas cincin mangkuk dan diikat dengan tali ke batang. Kemudian yang terakhir yaitu proses pelaksanaan penyadapan. Kedalaman irisan sadap dianjurkan yaitu 1 sampai 1,5 mm dari kambium dengan ketebalan sadap sekitar 1,5 sampai 2 mm. Penentuan frekuensi penyadapan berkaitan dengan panjang irisan dan intensitas penyadapan, di mana panjang irisan setengah spiral dan frekuensi penyadapan 2 tahun pertama 3 hari sekali. Tahun selanjutnya 2 hari sekali. Panjang irisan dan frekuensi penyadapan bebas. Waktu penyadapan sebaiknya dilakukan dini hari. Itu merupakan catatan penting dalam pelaksanaan penyadapan. Untuk teknis penyadapan karet untuk diambil getahnya diawali dengan beberapa kali penyadapan. Jadi penyadapan pertama itu bukan merupakan suatu proses pengambilan langsung hasil getah. Jadi di sini terdapat 4 tahap penyadapan hingga pengambilan produksi. Tahap pertama, penyadapan pertama yaitu membuka bidang sadap dan kedalaman sadap belum ditentukan. Kemudian penyadapan yang kedua, mendalamkan sadapan serta pemasangan mangkuk dan talang. Penyadapan yang ketiga, menentukan kedalaman sadap. Pada tahap ini, produksi sudah mulai ada tetapi tetesannya belum sampai ke mangkok. Dan penyadapan yang terakhir atau penyadapan yang keempat, mulai pengambilan produksi. Pada penyadapan keempat inilah mulai pengambilan produksi yang sebenarnya. Poin selanjutnya melakukan grading, labeling, dan perlakuan sesuai spesifikasi pasar. Grading merupakan proses pengelompokan dan pengklasifikasian bahan berdasarkan spesifikasi tertentu, berdasarkan ukuran, jenis, mutu, dan lain sebagainya. Melalui grading ini, kita dengan mudah mengontrol kualitas hingga menentukan harga. Jadi untuk melakukan grading ini pula, kita harus mengetahui jenis-jenis cacat dan karakteristik yang dapat mempengaruhi klasifikasi tertentu. Kemudian untuk labeling ini merupakan proses pemberian tanda atau identitas pada produk sebagai bentuk pembeda dengan produk-produk lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menempelkan tanda atau memberi cap pada produk. Kemudian perlakuan yang biasa dilakukan yaitu produk RSS yang telah dibalkan diberi pelaburan agar bal tidak melekat satu dengan yang lain dan mencegah tumbuhnya jamur. Poin selanjutnya menentukan pengemasan sesuai kebutuhan pasar. Terdapat 2 macam pengemasan. Terdapat pengemasan big bell dan terdapat pula pengemasan small bell. Nah, untuk perusahaan KMS sendiri itu menggunakan pengemasan big bell. Mengemas produk. Seed hasil sortasi ditata dalam kain kotak kemudian ditimbang hingga beratnya mencapai 113 kg. Bandela dipres selama kurang lebih 5 menit kemudian dipasang bagel untuk menahan bandela agar tidak berubah bentuknya. Bandela yang sudah dibagel selanjutnya dibungkus dengan lembaran seed pembungkusnya. Kemudian dilakukan pelaburan dan pemberian label
Ini menggunakan kapur dan asam semut ini untuk proses pelaburan. Poin selanjutnya, mengirim produk ke gudang. Untuk mengirimkan produk ke gudang, ini dapat menggunakan troli untuk jarak yang cukup jauh. Dapat juga melakukan penggulingan bal saja. Dan yang perlu diperhatikan, untuk penyimpanan bandela hanya diperbolehkan maksimum 2 tumpukan bandela. Dan untuk perusahaan KMS sendiri itu melakukan pengiriman produk ke gudang hanya dengan melakukan penggulingan bal saja. Memonitor fasilitas gudang. Cara memonitor fasilitas gudang, yang pertama, membuat data akurat. Data yang harus tersedia dalam sistem mencakup informasi penting seperti stok barang, data pembelian, serta penjualan. Data dikumpulkan untuk mengetahui informasi seputar penjualan untuk periode sebelumnya dan saat ini. Kemudian yang kedua, membuat prediksi persediaan. Cara efektif dalam sistem manajemen gudang adalah membuat forecast atau prediksi persediaan stok barang. Forecast ini bertujuan untuk pengecekan alur stok barang dan menentukan prosedur pengambilan barang di gudang. Poin ketiga, melakukan pengecekan. Pengelolaan gudang yang baik adalah dengan melakukan pengecekan secara berkala oleh orang yang memiliki ketelitian tinggi dan sabar. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi setiap barang yang disimpan sehingga perusahaan mengetahui informasi tentang barang yang cacat, rusak, dan kondisi lainnya yang tidak sesuai. Yang keempat, memisahkan stok lama dan stok baru. Perusahaan seharusnya tidak mencampurkan stok barang lama dan barang baru. Stok barang lama kemungkinan besar kualitasnya sudah menurun, maka dari itu penting sekali untuk memisahkan keduanya. Poin selanjutnya, yang kelima, menjadwalkan persediaan barang. Perusahaan harus membuat jadwal pembelian barang dari supplier atau pabrik agar lebih mudah dalam mengerjakan forecast. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan mengetahui jumlah barang yang masih tersedia dan jumlah barang yang sudah dikirim ke konsumen. Keenam, menyesuaikan tata letak barang. Perusahaan harus tahu bagaimana cara menyesuaikan tata letak barang secara optimal. Pertama, ketahui karakter setiap barang. Kedua, atur layout gudang dan beri kode di masing-masing area. Hal ini berguna untuk mempermudah karyawan saat mencari barang dan mengetahui barang-barang yang berpotensi kadaluarsa. Poin selanjutnya, memelihara gudang dan tingkat kesehatan fasilitas grading. Memelihara gudang. Untuk kegiatan pemeliharaan gudang merupakan bagian dari tugas 5S dengan seiri, seitong, seiso, shiketsu, shitsuke. Beberapa orang juga mengenal istilah ini dengan ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kita akan membahas satu persatu. Untuk yang pertama, ringkas, yaitu kegiatan memilah barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Kemudian memilah barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan. Memilah barang yang harus dibuang dan tidak. Memilah barang yang sering digunakan atau jarang penggunaannya. Kemudian rapi, menata atau mengurutkan peralatan atau barang berdasarkan alur proses kerja. Menata atau mengurutkan peralatan atau barang berdasarkan keseringan penggunaannya, keseragaman, fungsi, dan batas waktu penggunaannya. Pengaturan atau pengendalian visual supaya peralatan atau barang mudah ditemukan, teratur, dan selalu pada tempatnya. Kemudian resik, membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu, dan sampah. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja,
meminimalisir sumber-sumber kotoran dan sampah, memperbarui atau memperbaiki tempat kerja yang sudah rusak. Yang terakhir yaitu rawat, mempertahankan ketiga kondisi di atas dari waktu ke waktu. Kemudian mencatat kegiatan pasca panen. Kegiatan apa saja yang biasa kita catat setelah melakukan panen? Itu yang pertama, lateks yang telah dibawa ke pabrik dilakukan penyaringan supaya tidak ada kotoran ataupun gumpalan, dan tentunya ini akan mempermudah kegiatan sortir nantinya. Kegiatan penyaringan itu dilakukan langsung ke dalam bak sekat yang sudah diisi dengan air sesuai dengan banyaknya lateks. Airnya harus bersih dan tidak berbau serta tidak berwarna. Setelah itu diberikan campuran asam format atau asam semut sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya diaduk hingga asam format dan lateks benar-benar tercampur. Biasanya setelah kegiatan mengaduk terdapat busa. Jadi busa-busa tersebut disingkirkan agar tidak ada gelembung-gelembung pada saat RSS dijemur atau dikeringkan. Setelah lateks bersih dari gelembung, barulah penyekatan dilakukan. Setelah beberapa jam kemudian diisi air untuk mempermudah proses penggilingan. Perlu diketahui bahwa penggilingan bisa dilakukan keesokan harinya sesuai dengan penentuan oleh perusahaan. Selanjutnya, RSS dijemur selama 5 atau 6 hari, kemudian dipindahkan ke ruang sortasi. Di ruang sortasi itu ada meja yang memiliki panjang sekitar 2 meter, yang memiliki kaca bening yang di bawahnya terdapat lampu, sehingga ketika sortasi akan terlihat jelas flek-flek hitam ataupun kotoran kecil yang terdapat pada RSS tersebut. Selanjutnya, penimbangan hingga pengepresan. Selagi melakukan kegiatan sortasi, biasanya sambil dipisahkan sesuai grade-nya. Kemudian ditimbang, setelah itu dipres, kemudian dibalkan. Kemudian selanjutnya kegiatan pelaburan hingga labeling. Setelah dibal, dikapuri terlebih dahulu, lalu diberi label atau stempel. Contoh, PT BAK RSS A 113 kg. Ini merupakan salah satu contoh labeling yang biasa dilakukan. Mencatat hasil panen. Hasil panen dicatat dalam bentuk laporan dengan format blok prestasi. Prestasi ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu prestasi lateks dan prestasi loom. Kemudian total hanca dan pohon yang tersadap. Jadi ini merupakan format-format yang terdapat dalam laporan, kemudian diisi dan ini akan menjadi catatan hasil panen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.